Dinamisme pemain Barcelona spesial. Perhatikan, Kim Min-jae, pemain belakang Bayern, dibuat kebingungan harus menjaga Fermin Lopez atau Rafinha. Ujungnya, Barcelona menciptakan sebuah gol. Dari sisi agresivitas, Bayern Munchen sangat senang melakukan serangan dari sektor Balde, berkali-kali menciptakan overload. Barcelona berhasil mengalahkan Bayern Munchen dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Terlebih dahulu, Barca ciptakan gol di menit pertama lewat Rafinha, asis dari Fermin Lopez. Kemudian disamakan oleh Bayern di menit 18 lewat Harry Kane, asis dari Gnabry. Gol kedua Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 36, asis dari Fermin Lopez. Gol ketiga lewat Rafinha di menit 45, asis dari Casado. Dan gol keempat Barcelona dicetak oleh Rafinha, hat-trick di menit 56, asis dari Lamine Yamal. Sebelum lebih jauh, aku mau bersama-sama untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Poin pertama, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menyoroti pertumbuhan dari pemain-pemain La Masia sangat amat positif, sangat amat progresif. Di sesi preskon selesai pertandingan Barcelona melawan Bayern Munchen, beberapa kali Hansi Flick mengeluarkan perihal pandangannya terhadap La Masia. Bukan hanya di pertandingan menghadapi Bayern ini, tetapi di edisi pertandingan-pertandingan yang sudah dilakoni oleh Barcelona, Hansi Flick menunjukkan rasa kagumnya terhadap pemain La Masia yang bisa menunjukkan level tinggi menghadapi lawan sekelas Bayern Munchen. Apa yang disampaikan oleh Hansi Flick ditimpa oleh pemain Barcelona sendiri. Siapa? Lewandowski. Lewandowski pun mengatakan, dengan kombinasi pemain muda yang berasal dari La Masia dan lain sebagainya teman-teman, kemudian ada pemain yang memiliki banyak pengalaman, yang memiliki atmosfer, pernah merasakan level pertandingan tinggi teman-teman, ini akan saling menguntungkan, ini akan saling membantu. Bukan hanya pemain senior, bukan hanya pemain yang berpengalaman ikut energi terangkat, tetapi pemain-pemain muda Barcelona pun bisa terus meningkat secara progresif. Kita masuk langsung ke teknis di sisi permainan teman-teman. Di atas kertas Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1, pun termasuk Bayern Munchen gunakan pola 1-4-2-3-1. Kita lihat menggunakan grafis di atas lapangan. Ini skematisasi build up yang dilakukan oleh Barca sebelum terciptanya gol. Pada dasarnya jelas ya, Bayern Munchen melakukan yang namanya man marking terhadap pemain-pemain Barcelona di atas lapangan. Inigo diantisipasi oleh Olise, Kubarsi coba di awareness posisinya oleh Harry Kane. Di sektor tengah, Pedri di man marking oleh Valhinha, Casado di man marking oleh Muller. Di posisi depan double pivot yang dimiliki oleh Barca ada Fermin Lopez, itu pun ia ditutupi, diantisipasi oleh Kimmich. Lamine Yamal yang masuk ke dalam teman-teman, di man marking juga oleh Davies. Pada sesi build up ini Barcelona coba menggerakkan, memancing pemain Bayern Munchen untuk akhirnya memunculkan yang namanya ruang. Inaki Peña ke posisi dari Inigo Martinez. Balde akhirnya menjadi sasaran passing dari Inigo Martinez, membuat pemain Bayern Munchen terlihat ke distract ke posisinya Balde, akhirnya memunculkan ruang di antara lini dari pemain Bayern Munchen. Disitulah dicecar oleh Balde ke posisinya Lewandowski. Lewandowski head to head dia dengan Guerreiro, fullback sebelah kanan dari Bayern Munchen. Secara postur Lewandowski lebih unggul daripada Guerreiro, sehingga Lewandowski bisa memberikan passing yang cukup effort teman-teman ke areanya Pedri. Nah, disitulah 1-2 sentuhan vertikal progresif cepat dilakukan oleh Barcelona, tercipta sebuah gol ujungnya kepada Rafinha. Nah, di momen gol tersebut jelas bagaimana kekuatan individu yang dimiliki oleh Barcelona akhirnya bisa lepas dari man marking penjagaan yang dilakukan oleh pemain Bayern. Nah, kuncinya tadi pada saat handling the ball dilakukan oleh Lewandowski. Kenapa Lewandowski bisa unggul jelas teman-teman? Guerreiro tidak sepadan untuk bisa meremukkan posisinya dari Lewandowski. Nah, ini momen build up yang dilakukan oleh Barcelona. Di grafis selanjutnya teman-teman, tegas lagi Bayern Munchen melakukan man marking terhadap sektor tengah Barca. Paulinho menjaga Pedri, Muller menjaga Casado, Lopez diantisipasi oleh Kimmich, dan fleksibilitas tanpa bola dari Bayern
Bayern ini pun menarik teman-teman. Ketika Guerrero fullback sebelah kanan ketika tanpa bola dia masuk ke depan seolah-olah sebagai sayap kanan teman-teman ataupun gelandang kanan. Sedangkan yang menjadi ekstra pemain belakang ada Kimmich. Nah, Kimmich posisinya dekat banget dengan pemain yang tersisa di belakang Bayern teman-teman. Nah, karena situasinya pemain Barcelona ditekan, man marking teman-teman, sulit untuk bermain 1-2 sentuhan berulang kali. Akhirnya di momen ini opsi long pass dilakukan oleh pemain-pemain Barcelona, dan itu diakui juga ya sendiri oleh Hansi Flick teman-teman. Di periode 15 menitan pertandingan babak pertama berlangsung setelah Barcelona menciptakan sebuah gol, pemain Barcelona sulit berkembang, dan Bayern malah sebaliknya lebih fluent, lebih enjoy untuk memainkan apa yang sudah ditumpahkan oleh Kompany terhadap taktikal di atas lapangan. Nah, salah satu atribut yang sangat amat perlu diperhatikan Barcelona, bagaimana pressing ataupun penekanan dimiliki oleh Barca tidak begitu prima. Nah, ini sesi build up yang dilakukan oleh pemain Bayern Munchen, tekanan dilakukan oleh Barcelona, coba mereka upayakan, tetapi muncullah kelonggaran, unbalance, ketidakrapat padu padatan. Efeknya apa? Kebingungan pemain Barcelona harus menjaga siapa? Contohnya Lewandowski, dia geleng-geleng kepala, lihat kiri kanan, siapa yang aku jaga nih? Akhirnya Lewandowski memutuskan untuk bergerak ke posisi yang terdekat kepada bola, dan konsekuensinya di sisi kelebaran dimiliki oleh Bayern yang ditempati oleh Müller teman-teman tidak terjaga, muncullah space. Nah, disinilah dipasing oleh Harry Kane ke areanya Müller, overload kan di sektornya Balde. Overload ini pun akan diulang-ulangi oleh pemain Bayern Munchen, dan ya disinilah awal mula masuknya serangan yang jelas dilakukan oleh Bayern ke sektor pertahanan dari Barcelona lewat kombinasi overload di sektor sebelah kanan Bayern ataupun sektor sebelah kiri dari Barcelona. Untungnya ujungnya teman-teman gol tercipta dianulir karena berada di posisi offside. Nah, selanjutnya skematisasi overload lewat Balde diokupansi oleh pemain Barcelona dari Neuer ke posisinya Guerrero. Overload 3 versus 1 dimanfaatkan, dibuat oleh Bayern Munchen di area tersebut. Dan dari sisi penekanan, kita katakan Barcelona sangat amat bahaya. Penekannya membuat Bayern Munchen mudah untuk memindahkan bola. Ini momen lain overload tercipta. Bagaimana keseimbangan struktur pertahanan Barcelona tidak prima teman-teman. Neuer dengan mudah mengarahkan bola ke posisi Olise. Meskipun demikian, tegas bagaimana penyerangan dilakukan oleh Bayern, ada beberapa kali kesempatan tersebut tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain Bayern dan membuat Bayern tidak bisa menciptakan yang namanya gol. Salah satu template selanjutnya ketika bola sudah diarahkan ke sesi overload yang dimiliki oleh Bayern Munchen teman-teman, di second line menjadi momen penting pemain yang bergerak di sisi lainnya ya. Dalam momen ini kan Harry Kane melakukan pergerakan menjadi orang ataupun elemen penting dari penerapan taktikal dari Bayern Munchen, dan Harry Kane disasar tapi tidak begitu optimal dari efisiensi. Nah, diulang-ulangi tetap oleh Bayern Munchen, penekanan Barcelona buruk, terlalu nyaman pemain Bayern Munchen melakukan perpindahan bola ke diagonal pas ke sektor kanan mereka, dan overload dari sektor Balde tentu bagi seorang pemain sulit untuk bisa membendung hal tersebut. Dan ini pun menjadi proses gol yang sah didapatkan oleh Bayern Munchen teman-teman. Overload 2 versus 1 Balde tentu kesulitan untuk mengantisipasi. Olise pun memindahkan ke sisi sebaliknya, sebelah kiri, permainan diagonal, switch ke switch. Nah, Gnabry mendapatkan ruang karena tertarik pemain Barcelona kepada posisi Olise. Gnabry dapat bola dan memberikan passing ke Harry Kane, tercipta gol. Nah, key pointnya tadi, permainan overload di posisinya Balde, fullback sebelah kiri yang dimiliki oleh Barcelona. Nah, diulangi setelah Bayern menciptakan gol, tetap melakukan overload di sektor Balde Bayern Munchen, dan ini kontrolnya tidak prima teman-teman. Ya, kenapa posisi Balde menjadi hal yang coba terus-menerus diekspos? Agresivitas Balde itu yang menjadi perhatian Bayern. Balde sering naik turun, naik turun, naik turun. Ketika naik ada kesempatan untuk melakukan transisi ataupun permainan diagonal, sisi defensif yang tidak prima coba dicecar oleh pemain-pemain Bayern Munchen. Dari sisi grafis data pun teman-teman, sebelah kanan Bayern Munchen menjadi data yang sering dilakukan penyerangan ataupun agresi oleh pemain Bayern Munchen. Jadi selaras ini dengan apa yang kita bahas dengan data statistik. Nah, kemudian Barcelona mencoba bangkit, dan salah satu yang membangkitkan permainan Barcelona kembali akibat permainan Barcelona tenggelam setelah menciptakan gol yaitu dinamisme pergerakan tanpa
tanpa bola, dinamika pemain di atas lapangan. Ini salah satu momen Rafinha yang bermain di sayap kiri teman-teman sebagai false winger melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa merusak kekompekan dari pertahanan Bayern Munchen, dan ya tidak berujung sebuah gol. Tetapi esensi untuk menciptakan ruang itu Barcelona sudah kembali mencoba bangkit teman-teman. Nah, ini salah satu item yang sangat amat krusial di mana Rafinha dari sayap kiri masuk ke tengah teman-teman. Fermin Lopez yang berada di depan Pedri dan Casado pun memainkan momen penting bagaimana mereka menyeret Kim Min-jae, harus menjaga Fermin atau Rafinha, posisi dari defensif Bayern. Nah, Kim Min-jae kebingungan. Akhirnya apa? Akibat kebingungan menjaga Rafinha atau Fermin, Lamine Yamal mencoba menyecar area yang ditinggalkan ataupun terekspos, terbuka di posisinya Kim Min-jae lewat bola atas. Nah, Kim Min-jae pun tidak prima untuk mendapatkan bola tersebut. Kombinasi terjadi, gol bagi Lewandowski. Ini khas bagaimana dinamisme merubah permainan dari Barcelona bersama Hansi Flick. Nah, kemudian gol ketiga Barcelona berasal dari perebutan bola udara, tidak prima dilakukan antisipasi oleh pemain Bayern. Nah, secara cepat permainan progresif vertikal dari pemain Barcelona. Nah, dari sini Casado memindahkan bola ke sektor ke kiri lebar lapangan dari Barcelona ditempati oleh Rafinha. Kita pun bisa melihat bagaimana pemain-pemain Bayern menumpuk nih di satu sisi pada saat bola dikuasai oleh Casado. Dan bola berhasil didapat oleh Rafinha 1 lawan 1 melawan Guerreiro, fullback sebelah kanan dari Bayern, dan tercipta sebuah gol lewat kaki kanan yang tentu itu tidak terduga. Kekuatan dari Rafinha kan kaki sebelah kiri teman-teman. Setelah Barcelona menciptakan gol ketiga, Bayern coba bangkit. Namun secara template, secara permainan tetap sama, memanfaatkan yang namanya overload dari Balde. Nah, di sini 2 versus 1, Olise, Guerreiro melawan Balde. Olise jelas memberikan bola terupas ke posisinya Guerreiro, tapi ujungnya bisa dipatahkan oleh pemain-pemain Barcelona. Gol keempat Barcelona pun datang lewat permainan transisi, permainan sangat amat cepat teman-teman. Dikala gagal serangan Bayern, nah disitulah ditancapkan dengan cepat lewat Pedri yang mengambil inisiasi, kemudian dipindahkan bola ke Lamine Yamal. Lamine Yamal tektokan dengan Rafinha lagi, dengan kecepatannya bisa menciptakan sebuah gol. Jadi kesimpulannya teman-teman, di pertandingan menghadapi Bayern, kunci dari Barcelona itu bagaimana dinamisme pemain-pemain di atas lapangan, dan titik lemah yang dimiliki oleh Barcelona yang coba diekspos oleh Bayern Munchen jelas di posisi Balde. Lewat apa? Lewat overload yang berkali-kali diulangi. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.